Nggak bisa semuanya harus Pak Amin. Pak Amin satu orang ya cuma udah tua, kemudian pandangan dia mungkin infrastruktur kurang, tapi anak buahnya kan ada. Kepala Dinas PU ada, Kepala Dinas Perkim ada, Dinas Kesehatan ada. Lah ngapain mereka gitu loh? Harusnya kan mereka yang mensupport Pak Amin. Pak Amin kan memutuskan saja. Meski nanti dampaknya seperti sekarang ya kesalahan Pak Amin. Kan anak buahnya nggak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel PTM, tepatnya di episode ke-33 tahun kedua, Senin 13 Desember 2021. Bagi rekan Lon yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan Lon, kita hari ini mengusung tema tentang pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mampu menghadapi musim penghujan ya. Bersama narasumber kita Bapak Dr. Nasrul Zaman STMKes, akademisi Unsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, ini pertemuan kita berikutnya ya bicara tentang Kota Banda Aceh. Baik Bang, ini sesuai tema kita, pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mampu menghadapi musim penghujan. Ini apa benar nih Bang? Iya, kalau kita hitung, kita sebut langsung tidak mampu, tentulah kita bicara data. Kalau yang sekarang, mungkin kita bicara data yang sebelumnya. Jadi misalkan 4 tahun terakhir berkaitan dengan jumlah masyarakat terkena banjir. 2 tahun terakhir kan terus-terusan kena banjir. Yang ini kan belum lagi titik kulminasi banjirnya. Titik puncak banjir kan belum lagi terjadi. Kalau yang kemarin 2 tahun terakhir kan terus-terusan tuh banjir kan. Tapi alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun awal gitu banjirnya Banda Aceh ini gitu. Jadi memang tidak sampai misalkan harus banyak mengungsi. Tapi kalau peniti memang sudah langganannya lah kan sekitar tempat. Tapi nggak seperti parah-parah misalkan dulu 2000-an, 2002 gitu itu sempat sampai parah. Nah, yang sekarang kalau dari si banjir mungkin tidak separah dulu lah ya. Mungkin juga titik airnya juga, curahan airnya juga nggak sebesar yang tahun lalu. Tapi yang perlu kita cermati adalah soal kesehatan masyarakatnya kemudian. Angka DBD kemudian tiap tahun itu tetap bahkan cenderung naik. Kemudian malaria kita juga untuk Banda Aceh tetap aja ada gitu ya. Walau kita sebenarnya sudah dapat bebas malaria untuk Kota Banda Aceh. Tapi karena interaksi antara masyarakat Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang sulit dipisah, ini juga menyebabkan Banda Aceh juga menjadi riskan terjangkit untuk demam berdarah yang bisa juga dibawa dari Aceh Besar misalkan. Karena Aceh Besar sampai sejauh ini tingkat malarianya, prevalensi malaria masih tinggi. Malah juga sekarang sudah pada konelesi, jadi yang sudah monyet kemudian mengantar ke manusia gitu untuk malaria. Nah dalam konteks ini sebenarnya musim hujan ini, nah ini tadi yang kita mampunya di mana gitu kan tentu. Ya, nah saya ngelihat kita bisa menyebutkan hiperbola juga tidak mampu misalkan kalau dari sisi misalkan kemampuan mereka menata saluran-saluran. Kalau saya lihat ini lebih bagus saluran-saluran sekarang ditata. Misalkan kan kalau kita jalan di kota ada yang diangkat karung-karung itu menunjukkan sebenarnya kan ada yang bekerja gitu. Iya. Nah itu alhamdulillah jadi dipersiapkan demikian kota. Tapi ini kan tahun kelima Pak Amin. Dan berakhir 7 bulan lagi. Iya, ini kan tahun kelima dan mau berakhir. Saya tidak melihat sesuatu yang signifikan upaya pemerintah kota mempersiapkan Kota Banda Aceh itu sebagai kota yang modern. Ya, sebagai kota yang modern, sebagai kota yang mampu mengikuti perkembangan ketika didorong Banda Aceh menjadi pusat destinasi wisata Aceh. Nah, kita kan tempat transit nih mau ke Sabang, mau Tangan semua di Banda Aceh. Tapi pemerintah Kota Banda Aceh saya ngelihat belum berupaya yang luar biasa. Benar. Nah, sebelum kita ke sana Bang, ini penyebab banjir di Banda Aceh itu kenapa Bang? Ini apakah dari aliran sungai atau karena hujan? Ya, pertama kan sebenarnya Kota Banda Aceh ini sendiri kan sudah lebih rendah dari permukaan laut ya, akibat tsunami kemarin. Jadi kecenderungan air laut juga bisa naik, masuk apalagi dari gunungnya air besar misalkan. Nah, daya tampung Gunung Aceh kan juga kelihatan mulai tidak cukup kuat nampung besaran air itu gitu. Kalau kita lihat kan hari-hari biasa aja permukaan air Kurung Aceh itu udah tinggi.
Nah sekarang itu juga yang menyebabkan. Nah kemudian juga infrastruktur yang ketika tsunami itu menghancurkan semuanya juga menjadi persoalan sendiri. Nah infrastruktur apa? Saluran-saluran irigasi banyak yang tersumbat, sebagainya banyak yang tertutupi, ya. Itu juga jadi soal terus mengecil, runtuh, gitu-gitu. Jadi memang persoalannya berat sebenarnya, karena soal infrastruktur ini soal yang berat, bukan soal yang mudah. Baik, titik lokasinya Bang mungkin bisa disebutkan contohnya misalnya tergenang air yang paling parah di Kota Banda Aceh. Ya kalau Peniti kan udah langganan, misalkan gitu ya. Nah setelah tergenang itu apakah pemerintah kota tidak melakukan antisipasi seperti itu? Iya kita lihat ini kan penyakit yang biasa terus berlangsung, karena memang kalau dia wilayah-wilayah yang rendah seperti itu kan agak sulit dialirkan kemana, karena dia memang jadi titik kumpul air. Nah gitu. itu kan dampak Bang Nasrul, tapi kan pemerintah bisa melakukan Oh iya, antisipasi. paling pompanisasi bisa dilakukan, pompanisasi, atau memang karena dia dari bawah ya tetap harus dipompa, paling yang bisa dilakukan, dipompa air untuk bisa naik ke atas, kemudian dia mengalir ke tempat yang lain, dipindahkan. Nah, tapi yang ingin saya cermati begini, itu kan hal yang sudah selalu akan terjadi. Dan itu dimaklumi sama Bang Nasrul? Bukan kita maklumi, tetapi harus dilakukan. Sebenarnya kan nggak mesti kita bilang lah, karena penyakit itu kan sudah ada, masa nggak diobati gitu loh maksudnya. Nah, kita berpikir yang lain lagi. Kalau yang biasa pun nggak terselesaikan, apa kita mimpi yang ke depan? Padahal saya ingin memberi mimpi yang lebih besar untuk Banda Aceh, misalkan. Contohnya begini, di mana wilayah perkampungan di Kota Banda Aceh yang layak masuk pemadam kebakaran yang besar? Perkampungan mana? Repot kan jawabnya kan? Ya, belum ada artinya. Ya sepanjang yang kita lihat hanya di jalan utama. Tapi bisa nggak dia masuk ke jalan-jalan kampung? Nggak bisa, karena jalannya kecil sekali. Jadi itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu salah satunya. Jadi memang kan kalau dia sudah kecil, di mana lagi mau dibangun paritnya, sanitasinya. Kita belum lagi bicara misalkan ini loh, pengolahan air limbah rumah tangga ya. Nah ini belum bicara, ini masih bicara infrastruktur dasar sebenarnya. Ya ada nggak paritnya? Setiap jalan di kampung kita belum tentu. Kalaupun ada sebesar apa? Nah inilah yang kemudian kalau nanti hujannya deras, kemudian dia pasti menguap. Gitu. Baik, masalah tadi dampak daripada banjir tadi ada penyakit. Ini Dinas Kesehatan tidak angkat suara nih, Bang Nasrul? Iya, saya lihat mungkin kerja, tapi kita belum dapat catatan terakhir berkenaan dengan DBD. Ini kan baru musim penghujan nih ya. Mungkin masa inkubasi nyamuk Aedes aegyptinya juga masih berkembang sekarang. Kita lihat nanti di akhir-akhir Desember bagaimana angka serangan DBD pada masyarakat kota. Selama ini Anda melihat angka itu terus menaik? Tetap ada. Sebenarnya kan kayak DBD, malaria ini penyakit yang kalau di kota besar udah nggak ada lagi kan. Karena memang budaya hidup bersih, budaya sanitasinya udah lebih bagus. Jadi ini kan nggak usah kita bilang lah. Artinya kalau ada DBD berarti memang soal lingkungannya masih buruk. Gitu. Jadi dampak hujan atau dampak banjir ini menyebabkan banyak penyakit ya. Iya, Bang Nasrul. penyakit. Jadi ini kita lihat Pak Amin Zainal juga mentagline bahwa Banda Aceh menjadi kota gemilang. Apakah sudah sesuai nih Bang Nasrul? Iya, gemilang pada semua sektor. Nggak bisa kita iyakan juga. Tapi ada beberapa sektor tertentu yang menurut kita baik, iya gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwasanya soal penanganan ekonomi kecil bagus, ya kita apresiasi, dan tidak hanya dari kita, dari nasional ya, provinsi juga mengapresiasi itu. Tapi yang saya bilang tadi, bagaimana mempersiapkan Banda Aceh menjadi kota yang modern. Yang ya, modern kota itu besar, seperti apa? Yang tadi fasilitas publiknya terjamin. Saya mau bilang tadi misalkan, kalau terjadi kebakaran di kampung, pemadam aja nggak bisa masuk. Kita belum bicara ada hidran lagi lah. Ya ini belum lagi bicara hidran. Busnya truknya bisa masuk nggak? Itu dulu. Nah, yang kedua misalkan kalau misalkan ambulan lewat, bayangkan tiba-tiba di tengah jalan kepergok sama mobil pribadi. Itu harus ngalah mundur kemana dia gitu. Belum lagi kita bicara tadi saluran buang rumah tangga. Belum lagi dikelola. Kan kita belum pernah lah berwacana untuk mengelola air limbah rumah tangga. Kota-kota besar harus siap dengan itu. Toh semumpung lagi masih kecil kotanya gitu maksud saya loh.
Nah, masih kecil ya kita siapin gitu. Kalau udah kota besar, udah repot lagi kita kan. Bayangin berapa banyak yang harus kita bongkar. Makanya sekarang harus dipikirkan. Tahapan yang pertama penting dilakukan adalah ada kanun soal pembangunan izin pembangunan rumah di Gampung di Kota Banda Aceh. Misalkan harus menyisakan jalan 6 meter. Yang lalu udahlah biar berlalu. Yang sekarang ini misalkan developer juga kalau mau bangun rumah di Kota Banda Aceh harus luas jalannya 6 meter. Karena di situ ada parit kiri kanan 1 meter misalkan. Nah gitu ya. Kemudian kanun ini harus kerjasama dengan BPN, dengan notaris, PUPR, ya untuk IMB dan sebagainya. Nah ini diperlukan ketegasan. Jadi siapapun yang bangun tetap menyisakan 6 meter. Nanti kan akan terjadi jikjak nih. Rumah baru misalnya 6 meter, rumah lama masih terlalu depan. Dia tinggal lurusin aja. Pada satu waktu tinggal lurusin aja. Ada duit APBD, lurusin dulu ruas jalan ini, lurusin. Pada akhirnya, pernah kan jalan ke Batoh? Enak nggak jalan di Batoh? Enak ya? Enak, karena itu lurus-lurus. Jadi kalau evakuasi terjadi gempa tsunami berikutnya atau apa, itu mudah evakuasi masyarakatnya. Coba bayangin masuk ke Penyerat deh. Masuk ke mana-mana kampung-kampung di sini aja coba ini cuma. Ini sekitaran ini coba. Jalannya seupil. Saya nggak tanya sanitasinya, bagaimana pengelolaannya. Jadi memang nggak disiapkan, itu yang kita sayangkan. Jadi setelah tsunami, pemerintah Kota Banda Aceh itu tidak mempersiapkan infrastruktur itu. Kalau ditanya blueprintnya ada, BRR siapkan blueprint untuk pembangunan Kota Banda Aceh menjadi kota modern. Persoalannya Pemko memenuhinya enggak? Tidak Pernah merealisasikannya ya? mencontoh itu enggak? Jangan-jangan dokumen pun enggak pernah dilihat. Dokumen yang disiapkan oleh BRR untuk Musya Kota Banda Aceh. Jadi Anda menganggap bahwa Pak Wali tidak menganggap penting hal ini, Bang Nasrul? Bukan, Pak Wali ini kan nggak bisa kerja sendiri. Anak buahnya ngapain aja. Gitu loh. Nggak bisa semuanya harus Pak Amin. Pak Amin satu orang ya cuma udah tua, kemudian pandangan dia mungkin infrastruktur kurang, tapi anak buahnya kan ada. Kepala Dinas PU ada, Kepala Dinas Perkim ada. Dinas Kesehatan ada. Lah ngapain mereka gitu loh. Harusnya kan mereka yang mensupport Pak Amin. Pak Amin kan memutuskan saja. Meski nanti dampaknya seperti sekarang ya kesalahan Pak Amin. Karena anak buahnya nggak kerja. Karena beliau pemangku kebijakannya. Oh ya? iya, dia bosnya. Kan nggak mungkin kita salahkan anak buah. Nah, tetap bosnya. Nah, itu yang kita sayangkan. Harusnya, ya saya berharap lah dalam 7 bulan ini mungkin bisa disiapkan kanun tata kelola infrastruktur Kota Banda Aceh misalkan ya. Saya pikir itu penting sekali. Karena kita udah merasakan lah, tinggal ya kita sebagai warga Kota Banda Aceh, saya sangat iri karena saya tinggal di Penyerat, kemudian sebelahnya Batoh. Keren banget Batoh itu. Nah, tapi Batoh yang di sini ya, Batoh yang dekat Masjid Fajar Harapan itu coba lihat tuh lurus-lurus ya. Sini nggak ada belok sama sekali. Tapi begitu ke Penyerat, wah kayak S. Mungkin ada huruf F juga. Tiba-tiba buntu aja dia. Nah, itu karena kepentingan kontraktor lebih diutamakan. Nah, harusnya nggak boleh. Jadi Anda melihat programnya Pak Wali Kota ini lebih ke bidang apa nih yang sudah terrealisasikan Bang Nasrul? Yang tadi, yang soft infrastructure, terutama ekonomi mungkin ya, bantuan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, itu iya. Tapi kalau soal hard infrastructure, yang saya bilang kemarin itu lagi, dalam konteks penataan infrastruktur, jalan, sanitasi dan sebagainya Kota Banda Aceh buruk. Masih buruk ya? Buruk banget. Jadi ini menyebabkan Kota Banda Aceh misalnya Bea Lingkungan tidak mendapatkan Adipura nih? Bisa jadi salah satunya. Kalau sempat Adipura salah satu kriteria adalah ada DBD kan cilaka lagi tuh. Tiap tahun kita dapat. Tapi sebenarnya Adipura kan tidak melihat penyakit, tapi lihat bagaimana sampah dikelola gitu ya. Pemungutan tempat sampahnya, pemilahannya, bagaimana sarana sanitasi kita, PHBS kita. Kan ini penting. Nah, ini mungkin yang harus dikejar oleh wali kota atau siapapun lah nanti jadi pemimpin Kota Banda Aceh. Sedang nih Bang Nasrul sebagai aktivis ataupun akademisi mengkomunikasikan dengan pihak Walcott, mungkin mereka belum tergerak atau tidak terpikirkan dengan ya, apa yang Bang Nasrul kayak kita ini, katakan. saya kan orangnya Pak Wali, tapi kan ya mungkin orang-orang seperti saya kurang dibutuhkan saja oleh Anda Pak orangnya Amin. Pak Wali, tapi oh bukan iya. Pak Wali seperti apa? Orang Pak Wali, termasuk saya ikut merancang RPJM Kota Banda Aceh, tapi persoalannya kemudian kan
apakah pernah kita diajak untuk mengevaluasi RPJM, mengevaluasi Renstra dinas-dinas, itu kan penting juga. Jadi jangan pemikiran kita dipakai di awal perencanaan, tapi kemudian bagaimana memonitoring perencanaan itu sampai perencanaan itu diimplementasikan, ya kita nggak dilibatkan lagi, jadi kan agak sulit. Jadi karena nggak dilibatkan itu Anda marah terus menyerang Pak Wali? Enggak, saya nggak marah menyerang Pak. Kontribusi saya sebagai warga Kota Banda Aceh, ya harus dipikir begini, kritik itu yang penting, bukan menjilat atau kemudian mengangkat-ngangkat, mengumbang-umbang, itu justru menjatuhkan. Nah, kritik inilah sebenarnya yang penting, sehingga kita bisa merubah diri kita, sehingga bisa lebih terima oleh masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul memang menjadi kebutuhan. Kadang-kadang jangan tipis kuping juga gitu loh. Artinya ada sesuatu dari kritikan itu yang bersifat membangun ya? Oh iya. Ya? Jadi gini, kritik itu kan butuh otak dia. Jadi Anda melihat Pak Wali Kota belum menerima kritikan nih, Bang? Sudah menerima, tetapi maksudnya sejauh mana beliau mengimplementasikannya, mari kita lihat bersama. Soal infrastruktur tadi saya bilang, nihil. Saya nggak ngelihat kan. Artinya tidak ada tindak lanjut? Bukan tidak, harusnya mulai dikembangkan gitu loh. Jadi memang saya nemukan beberapa perumahan yang dibangun di Kota Banda Aceh, itu sesuka kontraktor kok sampai sekarang. Coba lihat. Jalan misalkan, semua perumahan lah yang ada di Kota Banda Aceh, ada nggak 6 meter jalannya? Ada nggak parit kiri kanan? Nggak ada fasilitas itu. Nah ini akan rentan banjir ya? Nah itu yang tadi saya bilang, harusnya itu tegas di situ. Bayangkan perumahan sendiri pun tata kelolanya gitu, apalagi rumah pemukiman kampung. Kan makin sulit kita ngelolanya. Nah kalau misalkan perumahan itu kan jelas dia layoutnya dari awal ketika ajukan IMB udah disampaikan. Intervensi kita cukup kuat, tapi kalau rumah kampung kan repot kita. Karena rumahnya bangun satu-satu suka di tanah-tanah dia. Tapi kalau developer ini kan mudah ngaturnya. Coba lihatlah, perumahan paling banyak di Ulai Karing. Nyaman nggak kita jalan di komplek-komplek Ulai Karing tuh? Kecil banget. Jadi saya khawatir gini, pelayanan publik kemudian akan terganggu karena itu. Saya contoh pemadaman, ambulan, kan gitu ya, yang sebagainya itu. Nah itu kemudian akan menghambat pelayanan-pelayanan publik nantinya. Jadi ya mudah-mudahan sajalah dalam sisa-sisa berapa waktu ini Pak Amin bisa melahirkan kanun yang tadi itu, kanun tata infrastruktur ya, saya pikir itu sudah penting. Diwacanakan atau masih diusulkan nih Bang Nasrul? Kita nggak tahu di pemerintahannya seperti apa, jangan-jangan ini usulan Anda atau memang sudah ada kebijakannya? Ya setahu saya masih usulan saya itu, karena saya melihat pentingnya. Karena mungkin kan anak buah Pak Amin tuh sih melakukan yang lain kan masalah. Melakukan hal yang iya, kalau kayak tadi misalkan Adipura aja kita nggak bisa mampu kan udah gawat juga tuh. Itu indikator sanitasi nggak kita kelola dengan baik. Bukan hanya soal sampah, soal PHBS juga di situ. Soal budaya masyarakat tentang sampah juga masih kacau berarti. Makanya perlu upaya integratif, yang konvergen, antar dinas. Tidak perlu lagi ego-ego sektoral. Saya pikir Pak Amin kalau dibahani ya, saya pikir dia bisa memerintahkan. Karena sebetulnya Pak Amin tuh tangan besi juga sih sebenarnya. Apa ya, maksudnya nih Bang? Ya, Pak Amin tuh kalau dia mendengar keluhan masyarakat, dia pasti follow up. Nah, tapi yang tadi saya bilang kan follow up-nya kecil-kecil kan. Kalau yang sementara ide kita ini kan besar. Nah, besar kemudian Pak Amin tidak bisa kerja sendiri. Kalau kita bilang, Pak Amin tuh kok ditumpuk sampah, misalnya kita WA Pak Amin, pasti dibalas dan cepat segera turun itu. Misalnya Pak Amin, ditumpuknya kok mati airnya misalnya gitu kan, pasti cepat turun. Nah, Pak Amin tuh responnya cepat tentang hal begitu-begitu. Tetapi kalau soal yang besar ini yang kita tunggu gebrakan. Karena ini kan tidak populis. Kalau Pak Amin menerapkan aturan harus ada 6 meter, misalnya gitu ya, itu tidak populis. Dan risiko misalkan masyarakat tidak suka dengan beliau tinggi jadinya. Nah, apalagi kan di Banda Aceh ini rata-rata warga kampung menilai tanah itu harga yang mahal kan, ekonominya tinggi. Udah diambil negara begini, pasti ribut gitu ya. Tapi soal baca juga nih Bang Nasrul yang menilai, Banda Aceh sudah indah nih, sudah banyak lampu-lampu di jembatan-jembatan iya. seperti itu. Kan melihatnya seperti apa? Iya, lampu jalan-jalan utama sudah bagus saya bilang. Tapi kan jalan utama ini kan harus nanti kan inputnya kan dari jalan-jalan kecil, jalan-jalan gang itu. Nah ini yang harus kita benahi gitu loh.
Jadi banyaklah soal-soal perpakiran juga masih semraut kita gitu kan. Kemudian apa ya? Kayaknya kehilangan orientasi kita itu membangun kota Banda Aceh itu seperti apa? Itu yang saya lihat. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh kehilangan orientasi itu, tidak punya. Kesannya begitu. Makanya saya bilang kalau yang ini kan bukan kerja main-main. Membuat kota Banda Aceh menjadi kota modern, ya dengan infrastruktur yang mendukung, itu kan bukan kerja main-main. Nggak usah jauh-jauh lah. Jalan dekat rumah Pak Amin misalkan, itu jalan depannya terus saya di sampingnya sana juga kan parah juga gitu kan, kecil-kecil gitu ya. Jadi memang kalau terjadi kebakaran, kayak rata-rata kalau Banda Aceh terjadi kebakaran, ya sudahlah. Kita belum bicara apa ya, intake air itu ya. Jadi ada tempat-tempat misalkan pipa-pipa untuk penyiram kalau terjadi kebakaran. Lihat di kampung-kampung mana yang ada. Itu belum jauh kali kita bicara ya kan. Intake namanya itu. Jadi pemadam itu nanti kalau ada yang kalau di kota-kota besar merah dia gitu, itu ada kan di kampung-kampung. Gitu ditaruh gitu di tiap kampung ada nggak? Kalau terjadi kebakaran, mobil tinggal masuk, ikat pipa di situ, keluar airnya. Jadi tidak perlu menunggu yang Oh lama iya. ya. Nah itu kan belum jauh. Maksudnya itu kan standar sekali tuh. Tapi ini kan waktunya tinggal 7 bulan ya Iya. masa jabatan Pak Amin. Iya Apakah makanya itu paling cukup sempat bisa dilakukan adalah kanunnya. pembahasan kanunnya untuk estafet kepemimpinan Iya, jadi selanjutnya. ya kalau Pak Amin terpilih lagi periode berikutnya, tentu beliau bisa menindaklanjutinya. Anda optimis bahwa beliau terpilih lagi? Ya ini kan hak orang untuk dipilih dan memilih. Maksud saya beliau sudah menyiapkan infrastruktur aturannya. Jadi kalau kanun disiapkan tahun ini, siapa saja kan sudah harus melakukan. Nah beda kalau misalkan beliau hanya membuat perwal, misalkan peraturan wali kota. Itu tidak cukup kuat untuk mendorong sinergi dan konvergensi antar dinas, antar SKPK itu gitu. Nah, selama 4 tahun ini kepemimpinan Amin Zainal, Bang Nasrul, apakah Anda menilai buruk atau memang baik? Berapa persen kira-kira? Kita nggak bisa menilai langsung totalitas. Pada beberapa hal cukup baik, ada yang sangat baik, tapi ada yang buruk gitu ya. Berarti Anda memaklumi dong bahwa setiap pemimpin itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Iya, kita memaklumi itu, tetapi maksud saya kita pernah punya mimpi yang luar biasa. Mimpi kita kan jadi lompatan gitu ya. Terjadi lompatan gimana Banda Aceh betul-betul menjadi gemilang. Nah, kalau dalam soal infrastruktur tadi saya bilang ya kita apa yang mau kita banggakan gitu loh. Jadi cuman di bidang infrastruktur ini dinilai Pak Wali masih bad. Oh iya, kalau saya ini ya kayaknya apakah nggak mampu anak buahnya atau apa, saya ngeliat Pak Wali nggak kurang perhatian terhadap soal-soal ini. Ini dinas-dinas apa yang Anda tekan ini untuk Ya PUPR, Perkim. PUPR tidak melakukan apapun. Perkim, kemudian Bapedanya, itu kan harus memikirkan itu. Tapi mereka tidak berpikir nih, Bang Nasrul. Nggak tahu karena kita nggak di dalam kan. Karena kalau kita lihat ketika misalkan bagaimana developer sekarang bangun suka-suka ada lebar jalan, IMB keluar juga kan gitu ya. Apalagi misalnya daerah-daerah dekat saya itu dipaksakan jalan tuh harus mengikuti maunya developer gitu. Tiba-tiba sudah jadi huruf Z gitu jalannya. Ya nggak mungkin kan bisa muter-muter, harus ada yang ditutup gitu. Itu menurut saya itu wah logikanya nggak nyampe saya itu. Nah makanya kalau kita kalau kita mau lihat belajar di Batu di Pajak Harapan itu saya pikir menjadi contoh bagi kampung-kampung lain di Kota Banda Aceh di dalam membangun infrastruktur jalannya. Itu contoh yang baik. Jadi untuk evakuasi, untuk kebakaran, sebagainya mudah sekali dilakukan kalau infrastrukturnya seperti itu. Lihat sajalah kota-kota besar. Jadi kita sebenarnya kan mau mempersiapkan Banda Aceh menjadi kota besar. Saya membayangkan ya dalam 10-15 tahun ke depan Banda Aceh menjadi hub internasional, katakanlah untuk haji saja misalkan, ya akan muncul nanti kondominium baru di kota Banda Aceh. Tapi dengan posisi sekarang, nah contohlah misalkan rumah sakit Perta Medica. Bayangkan kita masuk ke rumah sakit itu gimana? Sesak nggak? Iya, Sesak nggak? Lorong-lorongnya kecil. Sesak nggak? Bayangkan coba. Yang kita bawa adalah orang yang nyawanya tergantung waktu ke waktu. Ke situ ke rumah sakit itu. Stres kita kan. Itu contoh dan itu di depan mata kita loh. Depan mata kita itu kejadian begitu. Nah bayangkan bagaimana kemudian kita mempersiapkan infrastruktur kita menghadapi kalau mau didorong Banda Aceh menjadi megapolitan. Bayangkan. Kan seperti
impossible jadinya kan, sepertinya nggak mungkin. Nah tapi dari pelan-pelan dari sekarang, terutama adalah rumah-rumah baru yang dibangun. Itu dulu, nanti tinggal lurusin aja. Kalau rumah baru udah bisa kita atur 6 meter, rumah baru 6 meter. Nanti tinggal ngatur aja, geruap, selesai. Geruap, 2 tahun, 1 tahun 5 ruas jalan, 1 tahun 5 ruas jalan. Maka Banda Aceh betul-betul menjadi kota yang gemilang luar biasa. Baik, pemirsa PTM yang di rumah, kita menyaksikan tadi Bang Nasrul sudah menjelaskan bagaimana pemerintah Wali Kota Banda Aceh ya dalam mengelola tata kelola Banda Aceh menjadi kota yang gemilang. Tapi Bang Nasrul ini selama 4 tahun ya, banyak nih yang menyinggung bahwa proyeknya Pak Amin setengah-setengah, termasuk jembatan misalnya nggak selesai. Nah ini seperti apa Anda Jembatan mana? apakah tidak cukup dana lagi? Jembatan mana nggak selesai? Lampasnya itu ada jembatan misalnya di pintu air nih. Bagaimana fungsional jembatan pintu air? Ya, soal infrastruktur, soal biaya besar. Makanya saya Itu menghabiskan 8 miliar kok nggak salah. Saya nggak bisa melihat pada konteks pembiayaan karena 2 tahun ini kan kita selalu dipotong refocusing misalkan, dan itu menghantam banyak pembiayaan publik sebenarnya. Jadi agak sulit ketika kita komentari. Tapi saya lebih melihat bagaimana Pak Amin Jenal mempersiapkan secara infrastruktur hukumnya, iya kan, landasannya untuk mencapai Banda Aceh yang modern. Nah, makanya kalau dari sisi pembiayaan 2 tahun ini agak sulit kita menyalahkan memang pemerintah pusat refocusing itu kadang menghantam sampai 35%. Malah kadang-kadang belanja publiknya jadi nggak ada. Yang adalah belanja rutin. Jadi itu yang membuat terhenti. Itu salah satu faktornya. Ya kita memahami itu salah satu faktor. Tapi faktor yang ingin saya lihat adalah iya, kalau misalkan kalau ada aturannya, peraturan kanunnya dan sebagainya, siapapun kemudian jadi wali kota dia akan ikut patuh dengan aturan ini, kan gitu? Karena sudah dikanunkan. Karena sudah dikanunkan. Tapi kalau nanti tidak dikanunkan, jadi siapapun wali kotanya bisa tetap seperti biasa, as usual lah. Tidak akan berubah. Ya perlu biaya mahal. Dan kita memang di kota Banda Aceh, saya nggak tahu juga ya. Justru orang kaya yang pelit jalan. Bayangin rumah-rumah besar itu misalkan, itu persis di tepi jalan. Kalau bisa parit pun di dalam pagarnya dia buat. Bayangin coba. Logika saya kan kadang, waduh, parah bener. Parah, banyak kota besar kita jalani ya, tapi nggak separah Banda Aceh lah. Begitu kita masuk ke dalam. Waduh, parah. Apalagi nih nanti kita bicara 2030 nih ya, akan padat. Benar, saya bilang kalau nanti betul-betul pemerintah pusat menjadikan hub internasional terutama Asia Tengah, ya, Asia Tengah, kemudian Afrika itu hubnya adalah kota Banda Aceh, Belang Bintang, bayangin, siap nggak kita? Kalau dari infrastruktur nggak siap kita, saya lihat. Nggak tahu ya, mungkin Aceh besar bisa membangun lebih bagus, mulai dari Belang Bintang, Montasik dan sebagainya, sebagai support ke kota Banda Aceh yang udah jenuh sebenarnya. Pembangunan kita kan udah jenuh sebenarnya. Nah tapi kejenuhan pembangunan ini yang seolah pemerintah kotanya lepas tangan. Nah, sudahlah satu sisi jenuh, kemudian lepas tangan ya jadi acak adut jadinya. Lepas tangan ini apakah karena memang terkait tentang hanya tersisa 7 bulan atau tidak mau menggerakkan? Enggak, tadi saya ngeliat inilah, kan jangan diharap Pak Amin semua. Saya pikir nih mulai dari PUPR, Perkim gitu ya. Mungkin Anda mau menyampaikan sesuatu nih kepada PUPR ya, kemudian Dinas Kesehatan nih Bang Nasrul, silakan. Saya nggak tahu, mereka nggak kreatif aja mungkin, nggak kreatif ya, nggak inovatif. Kemudian menerjemahkan visi-visi gemilang itu ya di dalam program-program kerjanya mereka. Nah ini yang saya lihat, sehingga memang kita mau bilang apa, ya karena mereka sendiri mungkin nggak ngusulkan ke Pak Amin, ya kan? Atau apalah begitu, sehingga ini jadi abai. Jadi sekarang misalkan pembangunan jalan kampung semua pakai dana kampung kan. Jadi ya jadi semakin sedikit kesempatan kepala dinas dan Pak Amin untuk turun ke kampung, karena membangun jalan-jalan kampung itu udah pakai dana desa sekarang. Nah kecuali aspal misalnya, sekarang kan banyak rabat, dibangun rabat oleh warga kampung juga, karena kita nggak bisa ngaspalnya. Yang beginilah sebenarnya. Kita berharap intensitas kepala dinas PU, Perkim dan sebagainya masuk ke gang-gang melihat. Coba bawa truk aja dia maunya, bawa truk sampah aja misalkan. Bisa nggak lewat perumahan tuh dia, lewat truk sampah? Pasti dia nggak bisa. Makanya harus truk-truknya kecil. Ya kan itu contoh bahwasanya memang
Infrastruktur kita itu sangat bermasalah penting ya, betul, bermasalah betul. Tadi saya bilang itu masih truk, belum lagi kita tanya bagaimana limbah dikelola, limbah rumah tangga dikelola, ya kan? Belum lagi tadi hidran. Di mana ada hidran di komplek pemukiman kita? Nggak ada. Kalau masalah PDAM nih gimana nih? Nah itu satu lagi misalkan lebih parah lagi. Bayangin 20 tahun lagi, 15-20 tahun lagi, Banda Aceh nggak dapat air bersih loh. Di mana cadangannya? Kita nggak punya cadangan. Nggak punya cadangan air bersih. Itu bentar lagi kering Kurung Aceh, Kurung Janto dan sebagainya. Nah Bisa kekeringan nih Bang Nasrul? bisa, karena memang kita nggak punya tempat mana penampung air Banda Aceh, nggak punya. Ini kalau masalah air bukan hanya tugas Pemkot nih. Oh Pak Nasrul, iya tapi juga harusnya. pemerintah Aceh Nah juga. itu harusnya Pak Wali. Saya udah pernah, ini udah capek juga saya ngomongnya, baik sama Pak Amin, baik sama Bang Mawardi Aceh Besar, baik sama orang Perkim dinasnya. Dari 5 tahun yang lalu saya ngomongin ini. Bagaimana kita bangun satu waduk besar Jalin untuk tampung daya air 15-20 tahun. Itu dimiliki oleh Pemkab Aceh Besar, airnya dijual ke kota Banda Aceh, pendanaannya dari provinsi. Saya udah 5 tahun yang lalu saya ngomong karena ini. Dan Pak Direktur PDAM, ampun aja pasti tahu betul. 5-10 tahun lagi kita nggak punya tempat cadangan air kok. Intrusi air laut semuanya, ini udah asin air kita Nah juga. ini sangat bahaya nih untuk masa depan Banda Aceh. Oh iya, tapi lagi-lagi kan kita nggak serius. Saya bilang makanya dalam Hajj Infrastructure, saya bilang Pak Amin gagal. Gagal total ya Bang Nasrul ya? Gagal lah, nggak usah kita bilang mau total mau, tapi dia gagal. Nggak ada jaminan air kita 5-10 tahun ke depan. Mana penampungan air yang dibangun oleh Pak Amin? Nggak punya. Ada yang dulu direncanakan di daerah Alunaga sebagainya itu. Tapi kan nggak selesai juga. Artinya benar dong kata banyak media bahwa kerja setengah-setengah seperti itu. Iya, maksudnya bukan setengah-setengah. Ada yang tuntas, tapi ini nggak dikerjain. Kan beda tuh, dikerjain dengan nggak dikerjain. Nah, hal yang lain dikerjain dengan baik oleh Pak Amin, dengan cukup baik dapat penghargaan. Tapi hal ini lupa. Baik, dengan kondisi seperti ini, apakah Pak Amin ini akan memimpin lagi Kota Banda Aceh ke depan? Anda melihatnya seperti apa? Iya, Optimis nih, tahu kita rakyat kita ini kan aneh nih, ini nggak bisa kita prediksi. Kalau dari sisi kita, misalkan kan Pak Amin jangan lagi lah, udah tua pun berkreasi juga udah nggak mampu, kasih yang muda-muda lah. Pak Amin jadi penasihatnya aja, siapa kayak anak emas Pak Amin, dorong aja dia maju gitu. Tapi jangan Pak Amin lagi. Ya cuman kita kan nggak tahu juga. Kalau rakyatnya tiba-tiba nggak harus Pak Amin, mau bilang apa? dari Anda melihat siapa mungkin kandidat-kandidat yang memang Saya nggak punya nampak- kandidat untuk sementara nih. Saya lihat belum ada yang muncul dan berani mengajukan diri sebagai kandidat wali kota Banda Aceh. Saya nggak ngelihat, belum ada. Belum Saya ada lihat, ya? Belum ada. Ya kayaknya masih didominasi Pak Amin. Artinya masih di komisi Anda Iya. belum setuju nih Pak Amin untuk 2 periode. Begini, saya sebenarnya pinginnya Pak Amin kemudian melanjutkan estafet ini pada orang kepercayaannya siapa deh. Jangan Pak Amin lagi. Pak Amin kan sekarang udah 70-an. Tahun depan tambah 3, udah relatif lebih tua lah ya. Kemudian nggak mampu lagi karena tantangan depan itu tantangan milenial, bukan cukup lah tantangan orang-orang tua ini. Ini Anda menilai karena umur atau memang karena kapasitas pemimpinnya nih? Ya sudah tua, sudah lah. Kalau orang tua ini kita ajak berpikir yang lebih apa nanti kan emosian, cepat marah, sebagainya. Baik, Bang Nasrul, untuk terakhir kali mungkin Anda akan memberikan saran kepada pemerintah Kota Banda Aceh, kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, silahkan. Ya mungkin saran saya ya, masih ada 7 bulan periode Pak Amin. Ini mungkin bisa mempersiapkan satu kanun yang luar biasa yang menjadi bagian dari persiapan Kota Banda Aceh menjadi kota yang modern dan canggih ke depan untuk 15, 20 atau 50 tahun ke depan. Masih mungkin dan ini menjadi legasinya Pak Amin. Gitu kan. Dan untuk masyarakat Kota Banda Aceh ini musim penghujan, saya pikir bersihkanlah selokan di rumah kita masing-masing, jangan ada penampung-penampung air yang terbuka, semua harus tertutup. Kemudian periksakan diri cepat kalau terjadi apa-apa, bintik merah dan sebagainya, sehingga Dinas Kesehatan dan pihak terkait bisa segera mengantisipasi kalau apakah itu BD-BD atau malaria sehingga tidak menjangkiti, karena ini kan penyakit-penyakit menular. Baik Bang Nasrul, terima kasih atas waktunya. Pemirsa PTM di rumah, jangan lupa tonton PTM di setiap Senin dan Kamis, dan jangan lupa juga share and subscribe, dan juga komentar yang positif pastinya. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.